Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frizka Dwi Azlina, NIM 2520083, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang queue atau antrian. Nah, sebelum lanjut pada materi yang akan saya bahas, saya harap teman-teman semua tidak lupa untuk like, komen, dan subscribe video pada channel saya ini. Terima kasih. Nah, sesuai judul saya tadi bahwa saya akan menjelaskan materi tentang queue atau antrian pada struktur data. Nah, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Gusnita Darmawati. Lalu, di sini subnya yaitu queue atau antrian, di mana queue atau antrian menggunakan prinsip first in first out atau FIFO, di mana yang pertama masuk maka dia akan dilayani atau data yang bisa diakses terlebih dahulu, atau yang pertama masuk maka dia yang pertama kali keluar. Nah, queue atau antrian pada dasarnya juga merupakan suatu list. Salah satu sifat yang membedakan queue dengan stack atau tumpukan, di mana stack itu menggunakan prinsip last in first out, sedangkan queue menggunakan prinsip first in first out. Nah, pada queue penambahan elemen dilakukan pada salah satu ujung dan pengambilan dilakukan pada ujung lain. Nah, seperti contohnya begini saya gambarkan, bahwa queue jika dia masuk lewat sini maka keluarnya akan lewat sini. Jadi dia pertama masuk, dia akan pertama keluar. Berbeda dengan stack, di mana stack itu masuk lewat sini maka dia akan menumpuk. Nah, pada stack itu yang terakhir kali masuk nih, yang terakhir kali masuk maka dia akan yang pertama kali dikeluarkan. Lanjut, sederhananya saya berikan gambaran seperti ini. Jadi pada queue itu istilahnya yaitu first in first out. Anggap di sini ada sebuah antrian atau queue. Jadi proses ngantri yaitu dari kanan ke kiri seperti ini misalnya. Mau dari kiri ke kanan kah, dari kanan ke kiri, itu tergantung persepsi kita aja sih. Tapi dalam bahasa pemrograman, indeksnya yaitu menggunakan dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi elemennya masuk dari kanan ke kiri ya. Otomatis misalnya A disusul dengan B, C, dan D. Nah, secara otomatis yang namanya antrian sama ketika kita mengantri di bank. Ketika kita sudah mendapatkan nomor antrian, maka kita akan dilayani sesuai dengan nomor antrian kita tersebut. Jadi yang duluan datang, dia lebih dulu dilayani. Nah, jadi artinya sama saja. Di sini ada elemen A tadi akan lebih dulu dilayani atau lebih dulu keluar karena dia duluan datang gitu ya. Sedangkan elemen yang menyusul setelah ini dihapus, maka elemen lainnya atau elemen B ini akan berada di depan. Lalu C seperti itu juga dan seterusnya. Nah, elemen yang berada di depan atau indeks itu disebut dengan front. Nah, sedangkan elemen paling belakang disebut dengan rear. Jadi ada dua operasi yang digunakan pada antrian, yaitu
insert, dan delete. Jadi saya rasa teman-teman semua sudah paham karena ini sangat sederhana sekali. Nah, lanjut. Operasi dan istilah dalam queue atau antrian, yaitu mengosongkan antrian atau inisialisasi antrian awal dalam keadaan kosong. Lalu menentukan apakah antrian dalam kondisi kosong atau tidak. Operasi ini dikenal dengan istilah empty. Dan memeriksa apakah antrian penuh atau tidak. Operasi ini secara umum dikenal dengan sebutan is full. Lalu masukkan elemen baru setelah elemen terakhir dalam antrian. Jika antrian tidak penuh, ini disebut dengan insert. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, insert itu yang di awal ya. Jika antrian tidak kosong, tentukan elemen data dari antrian pertama dan terakhir. Dan menghapus elemen pertama dalam antrian jika tidak kosong itu dikenal dengan istilah delete. Nah, kemudian ada juga istilah queue overflow dan queue underflow. Sama dengan stack ya. Jadi istilah queue overflow digunakan jika memori penyimpan pada queue sudah habis digunakan tapi kita masih mau menambahkan data, itu istilahnya. Nah, selanjutnya ada queue underflow. Itu kondisi di mana kita ingin mengambil data yang sudah kosong, itu disebut dengan queue underflow. Nah, kemudian tadi yang sudah saya jelaskan ada rear. Rear itu merupakan bagian untuk memasukkan data. Nah, lalu ada front, merupakan bagian untuk mengeluarkan atau menghapus data dari elemen array. Oke? Jadi saya rasa itu penjelasan mengenai queue. Ini ada contoh queue sederhana atau antrian sederhana. Kita lihat langkah pertama. Di sini bisa kita lihat, jadi kondisi pertama, kemudian ini queue tentunya kosong ya. Lalu di langkah yang kedua, misalnya kita melakukan proses insert A, Q, artinya kita masukkan elemen A ke dalam antrian Q. Maka secara otomatis A masuk ke dalam antrian. Nah, lalu kemudian kita insert lagi. Kita insert B, masukkan ke dalam antrian Q. Sehingga posisi B berada di belakang A. Mengapa? Karena A itu masuk terlebih dahulu ya. Lalu kita insert lagi, insert C, otomatis C berada di belakang B, sebab B lebih dulu masuk dibanding C. Nah, lalu langkah selanjutnya, misalnya kita melakukan operasi delete, maka yang akan di-delete adalah elemen A. Elemen A ya yang di-delete. Sehingga yang tersisa di dalam antrian saat ini adalah B dan C, di mana B adalah front dan C adalah rear. Jadi kenapa A yang di-delete? Karena A yang lebih dulu masuk, maka A yang keluar terlebih dahulu. Lalu kita insert D, maka D berada di belakang C. Lalu kita ingin mendelete lagi, maka yang kita delete adalah C, karena C itu lebih dulu masuk ketimbang D. Nah, lalu kita lihat, maka tinggallah di sini D, data berisi D. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi queue atau antrian ini. Selanjutnya aku bakal kasih contoh dengan codingan C++. Nah, selamat menyaksikan. Di sini aku udah nyiapin header-headernya menggunakan include iostream, stdio.h, conio.h. Oke, selanjutnya aku bakal masukin using namespace std, terus kita akan
masukin type div, struct, enter, inch data, max, koma, inch hit, titik koma, inch style, titik koma, enter, terus kita masukin di sini Q. Oke, lanjut. Kita masukin Q antrian. Selanjutnya, aku bakal kasih void script yang dimana ini gunanya adalah untuk mengosongkan Q. Oke, lanjut. Aku bakal masukin antrian dot hit, enter, sama dengan antrian dot tile sama dengan min 1 titik koma, inch is empty, sedangkan ini fungsinya itu untuk mengecek apakah Q dalam keadaan kosong atau tidak. Oke, lanjut. If antrian dot tile, enter, sama dengan min 1, now enter, return 1 titik koma, else return 0, terus inch is low. Terus if antrian dot tile, enter, sama dengan max min 1, return 1, tipe return 1 titik koma, else return 0. Selanjutnya aku bakal masukin NQ inch data, enter, if is empty, sama dengan 1. Selanjutnya kita kurung awal lagi, antrian dot hit sama dengan antrian dot tile sama dengan 0, antrian dot data, antrian dot tile sama dengan data, titik koma, printf %d sudah dimasukkan, koma, antrian dot data, antrian dot tile, nah, terus titik koma, selanjutnya else if is full sama dengan 0. Terus buka kurung awal lagi, antrian dot tile
plus titik koma. Selanjutnya antrian dot data, antrian dot tile sama dengan data titik koma. Printf %d sudah dimasukkan, koma antrian dot data, oh salah, koma antrian dot data, antrian dot tile titik koma. Selanjutnya inch, sekarang kita menggunakan dq. Oke. Seperti yang tadi kalian tahu, ini fungsinya untuk mengeluarkan data yang paling awal masuk. Oke, lanjut. Inch a titik koma, inch e sama dengan antrian dot data, antrian dot hit, oke, titik koma, for a sama dengan antrian dot hit, enter, titik koma, a lebih kecil sama dengan antrian dot tile min 1 titik koma a plus. Lanjutnya buka kurung awal lagi, antrian dot data, a sama dengan antrian dot data a plus 1 titik koma, antrian dot tile min titik koma, return a titik koma. Oke, selanjutnya void clear. Oh ya, void clear ini gunanya untuk membersihkan antrian. Antrian dot hit sama dengan antrian dot tile sama dengan min 1, printf clear titik koma. Oke, selanjutnya void tampil. Void tampil ini fungsinya itu untuk menampilkan antrian. Selanjutnya buka kurung kerawal, if is empty sama dengan 0, sama dengannya 2, 0. Buka kurung kerawal lagi, for inch a sama dengan antrian dot hit titik koma, a lebih kecil sama dengan antrian dot tile, enter, titik koma a plus. Oke, lanjut. Buka kurung kerawal lagi, printf %d, koma antrian dot data a, oh ini salah, data a titik koma, tutup kurung kerawal lagi, else print data kosong. Paham ya sampai sini? Oke, tutup kurung kerawal, masuk main,
buka kurung kerawal, inch, inches, titik koma, inch, data, titik koma, create, titik koma, masukin do, buka kurung kerawal, coach, handle, coach, di sini aku mau ngebagusin aja, handle, koma, coach, kita masukin menu ya. Ini program Q menu utama. Selanjutnya handle, koma, kita salin ini aja. Code, kita masukin menunya. Satu itu ada NQ, atau input data. Masukin ini lagi, titik koma. Ini copy aja ya. Ini kita ganti dengan nomor 2, ada DQ, atau hapus data. Oke, udah. Dan yang ketiga, di sini kita masukin menu tampil. Tampil, cek data. Selanjutnya ada clear, dan yang terakhir ada exit. Next, bakal masukin ini lagi, coach, masukkan pilihan kedua, koma, chin, data, titik koma, chin, maaf, choose, titik koma, kemudian switch, choose, buka kurung kerawal, masukin C1, coach, masukkan data, kedua, koma, chin, data, koma, NQ, data, koma, break. Ini harus kita break ya, biar bisa jalan. S2, kita akan buat yang menu DQ-nya. DQ, Q, kurung, titik koma, break lagi, ini ada titik koma, maaf, S3, tampil, titik koma, break, S4, clear, break, titik koma, S5, break, titik
koma. Selanjutnya, tutup kurung kerawal, gauge, titik koma, tutup kurung lagi, while, choose, sama dengan 5. Titik koma, return, 0, koma. Nah, karena ini nggak kepake bawahnya, berarti ini kita hapus. Coba kita cek ya, berhasil atau enggak. Sama. Oh, di sini ya Lisa. Oh, ini tipe antrian. Kembang. Oh, ini tipe. Kebanyakan tipe. Inch. Oh, ini belum ditaruh ini buku kurung kerawal. Coba lagi di sini. Coach. Oh, ini coachnya. C-nya gede. View data. Sebentar kita cek. Oh, ininya kecil. Thank you. Coba. Nah, bisa. Kita coba ya. Masukkan info pilihan, masukkan data. Misalkan 2 sudah dimasukkan. Terus kita mau ke 3. Tuh, udah tampil. Terus lanjut, kita mau masukkan lagi input datanya 4. Sudah dimasukkan, coba kita ke 3. Nah, 2 sama 4 sudah ke simpan. Lalu gimana kita mau clear-nya? Kita klik 4. Ya, coba 3. Data kosong, karena sudah dihapus semua. Oke, karena programnya udah jalan, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.